alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah dirahmatinya ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada suri tauladan umat Islam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Zulfi Akmal LCMA, yang terhormat para tamu undangan yang hadir pada sore ini, yang terhormat Guru Asrama Tawali Putri Padang Panjang, dan yang kami banggakan seluruh santriwati Tawali Putri Padang Panjang. Baiklah, langsung masuk ke acara kita, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Uktina Afifah. Kepada Uktina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir wa lilladzi
Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ke acara inti kita pada sore hari ini, yaitu kajian halaqah yang akan disampaikan oleh Bapak Zulfi Akmal LCMA. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sore hari ini 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat sehingga kita bisa beraktivitas dalam hidup ini dengan baik. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menuntun kita kepada ajaran yang mulia dan agung ini. Sebelum kita bicara lebih jauh, sebenarnya saya manggil antuna semuanya ini apa sebenarnya? Adik-adik terlalu kecil, ya. Dan kayaknya dan ukurannya memang seusia anak saya, bahkan lebih kecil dari anak saya. Dan mungkin baiknya kita perkenalan dulu siapa ini orang yang duduk di depan ini. Saya tanya terlebih dahulu, ini halaqah kan? Halaqah santri putri Tawalib Padang Panjang. Sudah berapa kali halaqah ini? 3 kali. Oh, sudah 3 kali. Saya orang keempat berarti. Orang ketiga. Yang ketiga yang sekarang. Oh, saya kira untuk perdana yang sekarang, berarti sudah ada sebelumnya. Yang pertama siapa? Kenal? Ali Zarcan. Buya. Oh, guru kita juga di sini. Yang kedua? Oh, guru di sini juga. Berarti orang asing, berarti saya sendiri baru ya. Sebenarnya saya bukan orang asing di sini. Saya dulu tamat Tawalib juga, tapi Tawalib Putra. Ya, bukan Tawalib Putri. Dulu terakhir saya datang ke sini tahun 2003.
Terbayang 2003 kalian masih di surga waktu itu ya. Itu kondisinya sangat berbeda, jauh sekali berbeda. Belum banyak rumah-rumah di sini. Dan waktu itu almarhumah Ustazah Aan masih hidup. Saya tamat di Tawalib dulu tahun 98. Dan Buya Alizar Chan itu guru saya juga. Tadi ada yang megang buku itu ya, buku akhlak. Ada yang megang buku akhlak tadi ya. Nah, itu deh. Nah, itu dulu Buya Alizar Chan ngajarin saya itu. Masuk Tawalibnya tahun 92, kemudian tamat 98. Oh ya, nama saya sudah tahu kan? Zulfi Akmal ya. Aslinya dari Bukit Tinggi tapi tinggal sekarang di Padang. Setelah tamat dari Tawalib, saya dari Tawalib dan KUI juga menyambung kuliahnya di Imam Bonjol Padang, tapi 2 semester saja. Tahun 99 saya lulus ujian tes untuk masuk kuliah ke Al-Azhar Kairo dan berangkat kuliah di sana. S1-nya jurusan tafsir di Usuluddin. Alhamdulillah tahun 2003 itu tamat ya. Kemudian pulang dulu ke Indonesia. Tahun 2004 saya balik lagi untuk melanjutkan S2. Baru selesai tahun 2011 karena S2 di sana lama. Jadi saya tidak terlalu lama di Mesir, hanya 19 tahun saja ya. 19 tahun. Waktu saya pergi ada anak-anak, dia belum ada. Waktu saya pulang dia sudah besar, umur 19 tahun. Saya tanya, ini siapa ini? Saya tidak tahu, rupanya keponakan saya ya. Dan baru menetap di Padang semenjak tahun 2018 dan mengajar di STAIPIK, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ya. Dan alhamdulillah juga di samping itu mengisi kajian di berbagai macam tempat, di masjid juga. Dan alhamdulillah juga saya digolongkan atau di dalam daftar termasuk namanya dai internasional. Karena saya cukup sering berdakwah ke luar negeri, Australia, ke Jepang dan negara-negara lain. Masya Allah ya. Sengaja saya sampaikan itu supaya boleh jadi ada ketertarikan kalian mendengar apa yang saya sampaikan ya. Yang akan kita bicarakan sekarang ya, karena pertemuan perdana saya ingin menyampaikan tentang menuntut ilmu ya. Kita santai saja, dan kalau ada pertanyaan catat langsung dulu, nanti di akhir kita dialog diskusi. Saya rencananya lebih banyak diskusi begitu. Saya ceritakan saja pengalaman dulu saya belajar di Tawalib. Kan pelajaran Tawalib itu banyak sekali kan? Berapa? 30, lebih banyak sekarang ya. Saya dulu 29 cuma ya. Tapi yang olahraga nggak perlulah serius sekali itu. Olahraga itu seriusnya di lapangan, jangan di kertas. Entah untuk apa gunanya serius di kertas olahraga itu. Musingkan kepala. Yang lebih difokuskan atau diseriusi itu, saya tanya terlebih dahulu, siapa yang hafal Al-Quran 30 juz? Ada? Ada? Sudah ada yang 30 juz? Serius? Ada? Mana? Tunjuk tangan. Bisa dites 2 orang ya? Kemudian yang hafalnya 20 juz ada? Yang 15? 10? Kalau sekarang itu orang hafal Quran biasa saja. Dulu waktu saya di Tawalib itu tidak ada orang hafal Quran yang 30 juz. Satu-satunya abang kelas saya lihat waktu itu yang hafal Quran namanya Muhammad Nur Ihsan. Sekarang beliau sudah jadi dokter di Salatiga, nggak salah dia tinggalnya sekarang orang Riau. Beliau 7 juz itu setiap waktu dia yang jadi imam. Dan jarang dia mengulang-ulang ayat yang dibacanya. Jadi ayatnya setiap sholat
ganti terus, dan itu yang menjadi saya tertarik. Dan tidak ada dorongan waktu itu untuk menghafal Quran khusus dari guru-guru kita. Tidak ada itu. Saya ingat sekali, kalian kenal Ustadz Abbas Arif almarhum, sudah meninggal juga dulu. Beliau pimpinan tawadib pada waktu itu, waktu saya di tawadib, beliau pimpinan. Sampai terakhir, bahkan setelah dia saya tamat, saya pulang lagi dari Mesir, masih ketemu dengan beliau. Beliau manggil saya itu tidak ada dengan nama saya Zulfi, dia panggilnya saya si Hafiz. Nah, yang teringat sama dia, karena pada waktu itu saya ingin mengungguli abang saya ini. Saya hafal Al-Quran 15 juz. Jadi saya ingin kuliah ke Mesir. Sebelum saya ke Mesir itu saya harus hafal 15 juz menurut saya. Sudah cukup tuh. Lebihnya nanti di Mesir sajalah. Padahal kelas 4, dulu kan taulib ini 7 tahun ya, sekarang 6. Saya di kelas 4 itu sudah hafal 15 juz. Sudah cukup saja itu kata saya. Nanti lebihnya di Mesir. Ternyata saya tidak langsung masuk ke Mesir. Nyesal saya. Kenapa tidak saya hafal dulu waktu di taulib? Saya buang-buang waktu 3 tahun tidak menghafal Quran. Jadi pesan saya selama di taulib ini sebaiknya ya dihafal Al-Quran itu semuanya. Semuanya saja dihafal, jangan dipilah-pilah. Ini ayat yang mudah-mudah sajalah atau sebagian saja. Karena dasar ilmu secara keseluruhan yang kita pelajari di sini itu adalah Al-Quran. Apapun yang kita bahas pasti awalnya adalah dari Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu sudah mantap, nanti pelajaran apapun akan mudah. Kemudian yang kedua hadis, yang ketiga itu adalah bahasa Arab sebagai perekatnya. 3 ini kalau dikuasai dengan baik, maka ilmu yang lain itu akan mudah kita kuasai. Saya ingat sekali pesan dari guru saya itu, Bapak Abbas Arif itu, pimpinan tawadib pada waktu itu, apa katanya? Membangun keilmuan itu seperti membangun rumah ini. Kalau kita mau membangun rumah, apa yang harus kita sediakan terlebih dahulu? Pondasi. Ya betul. Itu yang pertama kita bangun namanya. Yang harus kita sediakan terlebih dahulu apa? Uang ya. Kalau untuk apa? Uang. Kalau uang banyak, semuanya bisa dibeli. Tapi setelah uang ada, apa pertama sekali dulu kita beli? Tanahnya harus disediakan dulu kan, tempatnya. Kemudian berikutnya beli batu air, batu bata, semen, besi, pasir. Nah, kalau kita memiliki semen, satu pabrik semen Padang kita punya, ya, pabrik besi Cibinong kita punya. Oh, batu air satu sungai kita punya, batu bata kita punya pabriknya juga sendiri. Dan segala perlengkapan ada, bisa kita, jangankan bikin rumah, bikin istana, bikin hotel besar bisa. Tapi kalau yang kita punyai itu cuma segerobak pasir, 2 karung semen, 20 bata, 3 batu air, 5 meter besi, yang terbikin apa kira-kira? Bisa bikin rumah? Jangankan rumah, pondok pun tidak bisa. Ya, yang bisa dibikin sarang burung kali, sangkar burung kan, atau kandang ayam. Cuma itu yang bisa dilakukan. Ibaratnya kalau kita cuma hafal trikul, tahu trikul? Dwi innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, innamal a'malu binniyat. Kemudian bacaan baru tuntunan sholat lengkap, sudah berfatwa pula. Ini gawat ini. Banyak orang kayak itu sekarang. Dia cuma hafal beberapa ayat Quran, tapi pintar ngomong, maju dia sudah. Seolah-olah dia orang terhebat di dunia. Tidak bisa kayak gitu. Tapi sediakan seluruhnya dengan serius.
hafal Quran 30 juz, tapi bukan sekedar hafal. Banyak juga saya ketemu dengan anak-anak hafal Quran 30 juz, jangankan maksudnya, jangankan tafsirnya, artinya saja dia nak tahu. Jangan sampai anak tawalib seperti itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Entah. Atau dia hafal Quran. Saya pernah ketemu dengan orang hafal Quran, saking hafalnya dia bisa jadi imam 1 juz 1 malam waktu bulan Ramadan. Saya tanya kepada dia, tolong bacakan ayat yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Betul-betul itu soalnya, saya kasih. Tercengang saja dia. Coba ceritakan ayat yang menyebutkan tentang kisah Nabi Musa. Tak bisa. Terus apa itu? Itu sama dengan BO. Silahkan buka nanti YouTube, bikin BO hafal Quran. BO pun bisa kalau seperti itu. Kalau cuma sekedar seperti itu, kaset atau handphone kita lebih hebat. YouTube lebih mantap lagi. Ya, jadi bukan sekedar hafal memindahkan maklumat direkam di pikiran, bukan sekedar itu. Untuk apa gunanya? Tetapi kita sekurang-kurangnya terlebih dahulu hafal Al-Quran, tahu artinya dan tahu maksudnya. Saya guru juga di dosen tahfiz juga. Kalau tahfiz dengan saya bukan sambunglah ayat ini, itu kurang tidak laku itu. Sambunglah ayat saya qulu sufaha minan nas, tidak begitu saya. Coba bacakan ayat yang menceritakan tentang khamar, berurut, tentang pengharaman khamar itu berurut. Ada 5. Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu di sini? Gimana? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian cukup. Yang keduanya ya salam. Tak tahu? Ya ayyuhalladzina amanu. Cepat sekali. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian baru innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kemudian ada sebelumnya 4 ya. Sebelumnya di dalam surah An-Nahl, wan nakhila apa? Itu harus diurut gitu. Kita pas orang bertanya tentang pengharaman khamar, gimana urutannya? Langsung ayatnya keluar. Oke. Pengharaman riba gimana prosesnya? Bukan sekedar hafal-hafal gitu saja gitu. Begitu juga nanti dengan hadis. Nah, kalau hadis memang sudah dikotak-kotakkan oleh ulama. Ini ada yang sudah hafal kan Arba'in Mawardi itu? Apa hadis yang dipakai sekarang? Kelas 1 itu kan? Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiruna qadra. Kan itu ya? Kemudian nanti di kelas 4 hadisnya apa? Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi ittala alaina rajulun sadidu bayadi siyabi wa sadidu sawadi sari la yura alaihi min asari safari. Itu. Ada kan? Innamal amalu binniyat. Itu. Ya salam. Nah, jadi bukan sekadar dihafal-hafal saja, diapakan, dihadirkan, kemudian dicerna apa yang kita hafalkan dan kita susun-susun di dalam otak kita. Baik, Anda sekalian, kita kan di sini belajar itu bertahap. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Andaikan setiap tahun itu betul-betul dikuasai baik-baik, apa yang kita pelajari itu, tamat dari tawadib itu sudah bisa jadi super. Serius.
Ya, super keren. Tapi betul-betul dikuasai seluruhnya. Jangan pelajaran itu untuk ujian saja, selesai ujian ditanya orang. Oleh karena itu, pelajaran itu harus diulang-ulang banyak sekali. Saya cerita kian kemari saja. Kenapa? Ada sebuah syair, apakah kalian masih tahu syairnya itu? Ihfaz durusaka ya akhi ya mubadiran fabiduni hifzillah tufidut tulab afalas tatakjalu in su'il tawalam tujib summa tulakkinal jawab fil kitab. Hafallah pelajaranmu itu hai saudaraku, karena tanpa dihafal pelajaran itu tidak ada gunanya. Apakah kamu tidak malu apabila kamu ditanyai tentang suatu permasalahan lalu kau tak bisa jawab? Ternyata setelah dibuka lagi catatan, dibuka lagi buku, ada di situ rupanya. Artinya kita dulu sudah belajar, cuma lewat begitu saja. Pelajaran kelas 1 karena sudah selesailah dia. Pelajaran kelas 2 lagi. Kemudian kelas 2 begitu pula sudah dapat nilai 10 seluruhnya 100. Kan sekarang nilai itu harus 100 ya. Kalau dulu kami nilai 9 saja itu sudah luar biasa, tidak ada nilai 100. Sekarang harus 100. Nah, kalau tidak 100 datang ibunya nyerang ke sekolah. Pas ditanya anaknya, ini istilah orang tawali betul kalau dulu tuh. Pas ditanya, ndak jalah. Tuh ndak jalah. Itu istilah tawalib sekali tuh. Di sini saya dapat guru-guru kita ada Allah, ndak jalah. Cara ngomongnya kayak gitu. Siap nggak untuk diuji kapanpun kita? Ulama-ulama dulu itu kenal Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, apa kata dia? Dakhaltu Misra wa ma jalastu min ulama'iyah illa imtahanuni. Aku masuk ke negeri Mesir, setiap aku bertemu dengan setiap ulama, mereka mengujiku. Dan setiap diuji selalu lulus. Tidak ada persiapan besok ujian ini ya, besok ini tidak, langsung diuji saja begitu. Lulus, gimana tuh? Karena seluruh ilmu yang dia pelajari itu sudah dikuasai baik-baik. Dan begini, seperti yang kita katakan tadi, membangun keilmuan itu seperti membangun rumah ini. Setelah kita siapkan barang-barangnya banyak-banyak, yang saya sebutkan batu, besi, semen itulah dia bahannya. Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Kalau yang 3 ini hebat, ditambah sirah nabawiyah, itu tinggal nyusun-nyusun saja. Beda susunannya, beda jadinya. Ibaratnya begini, ibu-ibu di dapur banyak sekali punya bahan. Mulai dari toge sampai kacang. Ada sayur-sayuran begini, kemudian diolahnya, olah begini, jadi pecal. Lain lagi olahannya jadi lotek. Lain lagi olahannya jadi gado-gado. Lain lagi olahannya, lain lagi namanya. Dia berasal dari daging juga. Kalau seperti ini olahannya jadi dendeng, kalau begini ini jadi rendang, kalau ini jadi gulai, kalau ini jadi kalio. Kalau seperti ini jadi apa tuh namanya? Macam-macam lah, serundeng. Asalnya dari daging juga. Begitulah ilmu itu. Tetapi setelah kita kuasai baik-baik seluruhnya, baru kita bisa mengolahnya kian kemari. Ibarat orang membuat rumah ini, maka dimulai dari dasar terlebih dahulu, yaitu pondasi, baru bikin tiangnya, baru bikin dindingnya, baru atapnya. Jangan terbalik-balik. Ini atapnya duluan, kemudian pondasinya belum. Makanya jungkir balik keilmuan, kata pas ditanya orang, apalah ini kacau balaunya. Kacau balaunya itu bahasa taulib juga tuh. Jadi Anda sekalian serius. Mulai dari dasar itu seluruh pelajaran kita kuasai dengan sebaik-baiknya, dan kita ulang banyak-banyak. Jangan mentang-mentang sudah naik kelas 2, pelajaran kelas 1 sudah hilang. Saya tanya sekarang, yang ngajarkan nahwu saraf siapa? Bukunya tetap itu kan, nahwu saraf
Tadi pagi saya ngajarkan itu di Padang. Buku tawalib itu juga. Dimulai dari huruf, ya kan? Huruf huruf pembentuk bahasa Arab itu, kata bahasa Arab terdiri dari ada yang satu huruf. Contohnya apa? Halo? Contohnya apa? Huruf pembentuk kosakata bahasa Arab itu minimal satu. Contohnya apa? Bi, wa, fa, ka. Pelajaran dari. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dua contohnya apa? Min, abun. Paling banyak berapa? Paling banyak berapa? Ini buktinya. Ini buktinya. Pelajaran pertama sekali masuk Nahwu Saraf itu dulu diajarkan kan? Pelajaran hari pertama itu. Udah lupa? Silakan buka bukunya Nahwu Saraf tipis tuh. Paling banyak 7. Contohnya istighfar, isti'mal. Kalau ditambahkan alif lam menjadi 9 paling banyak kan? Barulah nanti kita belajar mubtada, khabar. Saya tanya sekarang. Al-mansubat minal asma itu berapa banyaknya? Halo? Nah, al-marfu'at saja dulu. Al-marfu'at minal asma berapa? Ya salah. Ini lah. Gawat ini. Coba yang 2 KU siapa? Tuh 2 KU tuh. Karena yang 3 KU sudah pergi ya. Yang 3 tawalib sudah pergi juga. Tinggal sekarang yang 1212 lagi ya. 1 2 KU, 1 2 tawalib. Ya. Berapa? Dah dengan bahasa Indonesia saya tanya, yang marfu dari isim itu berapa? 6. Saya sebut. Sebutlah kalau ya 6. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, malu-malu kalian rupanya ya. Ya, sebelum saya cerita terlalu tinggi, kita mau membongkar itu sajalah, ya. Karena saya lebih suka mengajarkan cara fikir daripada mengeluarkan maklumat. Kalau menyampaikan maklumat, berapalah bisa saya sampaikan dalam 1 jam. Tapi cara pikir, apa yang harus dilakukan dalam belajar itu? Belajar mulai dari dasar, jangan sampai ketinggalan yang sudah berlalu. Kenapa? Karena dia akan menjadi dasar terus. Kalau yang lalu dilupakan, tidak akan bisa naik ke atas. Begitu juga di kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dulu di masa saya itu ada istilahnya naik loncat. Kelas 1 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 5, kelas 5 naik kelas 7. Jadi 4 tahun saya di tawalib. Saya alhamdulillah dulu seperti itu, cuma saya ambil sekali saja karena sendirian, tidak ada teman. Kelas 1 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 5, kelas 5 naik kelas 7. 4 tahun saya di tawalib. Dulu gitu. Kenapa? Karena kita bisa mengejarnya dan dibuktikan bagaimana ilmu itu tetap lengket di otak. Dan untuk seperti itu sekarang sudah ada kitab-kitab yang diterjemahkan dari ulama-ulama Arab. Contohnya judulnya buku itu Safahat min Sabril Ulama ala Sadaidil Ilmi wa Tahsil. Judulnya panjang ya. Lembaran cerita-cerita ulama dulu tentang bagaimana mereka menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu. Bagaimana mereka belajar sangat serius sekali. Tak ada waktu dibuang percuma. Semua apa yang dia dapatkan itu betul-betul dilahap habis dan lengket, tidak hilang-hilang lagi seumur hidup. Sekarang saya tanya, kalian ini mengulang pelajaran berapa kali dalam satu pelajaran? Setiap ujian, la haula wala quwwata illa billah. Kita pelajaran tawalib 30, tidak bisa, tidak ada cerita main-main.
Berapa yang didapatkan tadi dari kelas, sebelum ketemu lagi dengan guru itu sudah kita kuasai betul-betul seperti cincai lah istilahnya. Ditanya bolak-balik bisa. Saya salah satu contohnya, tahu kalian? Saya dulu menghafalkan surat Al-Baqarah itu, khusus Al-Baqarah. Menghafalkan surat Al-Baqarah itu supaya betul-betul hafal, sudah dari awal saya baca, saya balik dari belakang bacanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amana rasulullah lillahi ma fis sama' wa in kuntum ala safari. Terbalik dari belakang saya baca, tahu bacanya bukan lagi duduk begini sambil lari pagi. 14 kilo baru selesai. Kalau mau hebat dan ilmunya lengket, harus mau berkorban. Nggak pagi tidur dulu, malam tidur. Ada ibarat orang dulu mengaji kaparabe batanak di bawah batang kapua. Biarlah kaji tak dapet asal badan lagi kapua. Ya asal. Nggak ada. Idealnya kalian kalau kita masih menuntut ilmu itu, nggak ada orang yang gemuk-gemuk, kurus-kurus. Kenapa? Nggak ada kesempatan dia untuk berleha-leha. Mulut komat kami terus mengulang banyak-banyak. Saya ceritakan ada salah seorang di antara, kenal Imam Ghazali? Sering dengarkan apa kitab dikarang oleh Imam Ghazali? Satu sajalah. Tak ada yang tahu. Ada pustaka di sini kan? Bahasa Arab? Nggak ada. Bahasa Indonesia aja bukunya. Bahasa Arab. Tahu kitab namanya Ihya Ulumuddin? Nggak tahu? Nah, cari nanti ya. Kitab Ihya Ulumuddin dikarang Imam Ghazali. Kan sering dengar Imam Ghazali kan? Sering dengar namanya kan? Beliau ini ada temannya namanya Al-Qiyya Al-Harasi. Temannya sejawat. Dia sama-sama belajar di namanya universitas zaman itu tahun 400-an Hijriah. Artinya 1000 tahun yang lalu. Nama universitasnya Nizamiyah. Apa kata dia? Saya tinggal di asramanya. Waktu itu sudah ada juga asrama. Kemudian kalau mau pergi mandi atau cuci-cuci, itu harus turun ke sungai. Untuk pergi ke sungai itu dari asramanya, karena tinggi itu 70 tangga ke bawah. Nah, kalian sekarang kan ada lagi yang mandi ke lubuk mata kucing kan? Kalau dulu kami mandi ke lubuk mata kucing tuh. Subuh-subuh kalau air mati, sering sekali tuh air mati, terpaksalah ke bawah tuh mandi 2 kali sehari, subuh, sore, setelah asar. Terus apa kata dia? Itu ada 75 tangga ke bawah. Saya baca setiap pelajaran di setiap tangga itu 1 kali. Kemudian nanti naik lagi ke atas. Jadi artinya satu pelajaran diulang 150 kali. Makanya dia tidak hilang-hilang seumur hidup. Coba kalah kita menghafalkan Al-Quran itu, kalian gimana caranya? Hafal baru 10 kali ulang, tidak hafal-hafal, putus asa. Coba hafalkan satu ayat itu, walaupun sudah dihafal, umpamanya ayat kursi umpamanya kan? Kenapa tidak hilang-hilang ayat kursi? Karena sudah dihafal, diulangkan ribuan kali mungkin. Setiap habis sholat diulang, setiap habis sholat diulang, tidak lupa-lupa kan? Coba setiap ayat diulang 300 kali, itu tidak akan hilang-hilang tuh. Satu halaman lah. Kalau satu ayat ini nanti susah lah. Satu halaman diulang sampai 300 kali, baru kita pindah kepada yang lain. Itu kalian sambil tidur, ketika tidur ditampar sama orang, hei, baca sambung ayat nih, bisa tuh. Seperti ditanya orang, bagaimana rasa gula? Tidak ada, gula itu yang mana? Itu baru namanya ilmu. Tapi kalau masih itu belum ilmu lagi itu. Dan untuk sampai ke derajat seperti itu harus dengan mengulang banyak-banyak. Dan jangankan itu, pernah mendengar kisahnya Imam Bukhari? Pernah mendengar kisah Imam Bukhari? Yang ceritanya yang gimana? Beliau itu pernah diuji oleh 100 orang ulama dengan 100 hadis. 10 orang ulama masing-masing menguji 10 hadis.
Hadis itu dibolak-balik sehingga sanadnya dengan matanya dibolak-balik begitu. Setiap ditanya dia katakan saya nak tahu. Nanti selesai apa kata Imam Bukhari? Tadi ulama yang pertama membacakan hadis begini bunyinya dan itu salah, yang betulnya begini. Nomor 2 begini, yang betulnya begini. Yang nomor 3 begini, yang betulnya begini. Dia bacakan berurutan hadis yang salah itu sesuai dengan yang dibacakan tadi 100 buah hadis dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, kemudian dikembalikan kepada sanad yang betul dalam satu kali dengar. Kenapa kok bisa dia seperti itu? Ketika ditanya kepada dia, apa katanya? Bagaimana supaya bisa hafal lengket sebegitu kuat? Tidak ada minum ini. Ada juga dulu yang menunjukkan tulis kemudian rendam di dalam air kemudian minum airnya. Tak apa-apa itu. Mati keracunan lah kalian kena tinta. Ada siapa? Apa kata Imam Bukhari yang mempunyai kecerdasan seperti itu? Apa dia bilang? Kasratut tikrar wal mutala'ah. Banyak mengulang-ulang dan banyak mempelajari. Cuma itu. Tidak ada itu. Oh ini dia orang cerdas. Oh simsalabim di malam hari tiba-tiba datang wangsit begitu. Tidak ada. Sunatullahnya ilmu itu didapatkan dengan serius dan bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh daya upaya. Tidak ada mungkin kita dapat sendiri begitu. Itulah yang harus dilakukan dengan serius sebelum kita menyesal. Sudah keluar dari tawalib, dapat pula ijazah, nyambung kuliah, tidak celah itu. Pas ditanya orang, lempem saja gitu. Nah, tapi kalau kita sudah serius di sini, baru kita akan memuji usaha kita. Alhamdulillah saya dulu begitu. Saya dulu serius betul-betul di malam hari itu. Orang sudah tidur, saya belum lagi tidur. Orang belum bangun, saya sudah bangun duluan. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu kebiasaan dari semenjak tawalib, bukan tiba-tiba sekarang saja. Serius. Dari semenjak saya di tawalib dulu, saya selalu bangun jam 4 sampai hari ini. Itu otomatis, tidak perlu pakai alarm. Bukan saya setelah tua ini saja, dari tawalib dulu, kelas 1 tawalib saya sudah bangunnya jam 4. Tidak ada saya lewat dari jam 4 tuh bangun tuh. Mungkin kalau ada sekali-sekali saja. Tapi selalu jam 4 saya sudah bangun. Ya. Dan biasakan kalau di sini Padang Panjang kan dingin, tidak ada dingin-dingin, mandi. Ya. Setelah Setelah bangun, mandi, saya belajar tahajud. Kemudian nanti setelah sholat subuh saya olahraga lagi, nanti mandi lagi. Begitu. Itu dulu saya olahraga, coba bayangkan. Supaya saya nak ngantuk-ngantuk ini tidak sakit-sakitan. Itu dari Tawalib Putra saya keliling ke sini nih. Kadang-kadang sebelum subuh lagi. Kalau saya pikir-pikir sekarang saya heran juga, kok bisa kayak gitu ya? Tidak takut waktu itu, padahal kan masih majak anjing tuh lewat-lewat. Tapi saya santai saja. Kadang-kadang ada teman menemani, kadang-kadang saya sendiri saja. Sedingin ini Perang Panjang. Dulu Perang Panjang ini lebih dingin lagi daripada ini. Sekarang orang sudah ramai, sudah tidak dingin lagi Perang Panjang. Aneh sekali Perang Panjang ada kipas anginnya. Dulu orang pakai kipas angin di Perang Panjang, dikira orang gila itu dulu. Kalau sekarang mesti pakai ini, karena sudah panas Perang Panjang sekarang. Mana ada di Perang Panjang kipas angin dulu, apalagi AC. Jadi ini harus kita lakukan, keseriusan belajar di sini sebelum menyesal nanti ketika sudah keluar. Dan gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Apa contohnya dari ulama-ulama dulu ya? Ada Imam Ya'is namanya, Ibnu Ya'is, guru dari Imam Bukhari itu lagi. Apa kata dia? Selama 30 tahun saya tidak pernah mengangkat tangan saya ini untuk menyampaikan makanan ke mulut. Kenapa? Karena dia sibuk belajar hadis terus, karena dia pakar hadis memang. Bagaimana cara dia makan? Ada adiknya perempuan yang menyuapi dia terus. Gitu seriusnya dia belajar. Sampai dia tidak sempat makan bahkan.
Imam Abdullah bin Salam, gurunya Imam Bukhari juga, murid dari Imam Malik. Suatu kali ketika dia belajar dengan gurunya itu, patah pensilnya, penanya. Karena dulu orang pena itu dicelup-celupkan gitu, patah. Langsung dia teriak, siapa yang mau jual penanya 1 dinar? 1 dinar itu tahu 4,25 gram emas. 1 gram sekarang berapa? 2,5 juta ya. Kali tuh 10 juta lebih, 11 juta. Siapa yang mau beli, menjual penanya 11 juta? Loncat langsung pena-pena kawannya. Ini ambil. Kenapa? Karena dia tidak mau ketinggalan sedikit pun dari gurunya. Jadi ya, kita belum ada apa-apanya belajar sekarang ini dengan orang-orang dulu itu, makanya mereka jadi orang-orang hebat. Sementara kalau sekarang fasilitas kita sudah banyak. Nggak ada kan kalian sekarang ini yang kekurangan makan kan? Apa kata Imam Zakaria Al-Ansari ketika dia belajar itu di Al-Azhar tempat saya, tapi dulu ya, berapa ratus tahun yang lalu. Karena dia orang miskin, dia ambilnya kulit bitih. Tahu bitih? Apa artinya bitih? Tahu bitih? Semangka. Diambilnya dari dikorek-korek dari ini tong sampah, dicucinya bersih-bersih, dimakannya itu. Itulah makanannya. Tapi setelah itu dia jadi orang hebat. Kan tidak ada sampai kalian kekurangan makan kan, apalagi makan kulit bitih. Ibnu Abi Hatim ketika dia bilang, saya masuk kuliah ke Mesir itu tinggal di sana selama 6 bulan. Beliau 6 bulan saja, saya 19 tahun. 6 bulan saja dia di Mesir itu, kerjaannya cuma 3 saja. Belajar kepada guru atau memurajaah apa yang sudah dihafalkan, atau memperbaiki catatan. Itu saja cuma pekerjaan dia dalam 6 bulan itu. Suatu kali kata dia, saya ingin menghadiri pengajian dengan seorang syekh. Pas saya berada di depan rumahnya, dikatakan oleh keluarganya syekh lagi sakit. Lalu saya pulang dengan teman saya. Rupanya zaman itu sudah ada juga kos-kosan tahun 300 Hijriah ya, 1100 tahun lebih dahulu. Kemudian ketika saya pulang, saya menemukan orang menjual ikan. Saya ingin sekali makan ikan karena sudah lama tidak makan ikan, kata dia. Lalu saya beli, saya bawa pulang. Pas saya akan memasak ikan itu, tiba-tiba ada panggilan, Syekh Fulan buka majelisnya. Saya langsung pergi dengan teman saya. Saya tinggalkan ikan itu. Sampai akhirnya 2 hari berikutnya baru saya pulang, dan saya dapati ikan itu sudah hampir busuk. Ketika saya akan membersihkannya, tiba-tiba dipanggil lagi, Syekh Fulan mau membuka pengajiannya. Saya makan ikan itu mentah-mentah, katanya. Pernah kalian makan ikan mentah karena saking laparnya itu? Tidak sampai kita seperti itu kan? Nah, begitu perjuangan mereka dulu belajar, sehingga kata Imam, ada namanya Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini dia orangnya pintar sekali, tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah. Saking hebatnya dia, kalau dia pergi ke pasar, dia tutup dulu telinganya. Kalau enggak nanti apa yang terdengar langsung hafal. Gitu, kayak hard disk ini, langsung dia rekam gitu. Ketika ditanya oleh orang, bagaimana engkau kok bisa sehebat itu? Apakah dia tiba-tiba hebat, cerdas begitu? Enggak, karena latihan yang sangat banyak terlebih dahulu. Apa kata dia? Binafil i'timad, tidak menyandarkan diri kepada orang lain. Maksudnya saya sendiri yang melakukan apa yang menjadi kebutuhan saya. Kadang-kadang kan kita ini, biarlah nanti ditanya kepada teman, catat dari teman. Nggak ada. Saya dengar langsung, saya yang pelajari baik-baik. Kemudian apa kata dia? Sair fil bilad, berjalan di permukaan bumi. Kita sekarang nggak perlu kian kemari. Sudah ada guru datang dalam satu sekolah, datang saja ke tawalib, sudah ada. Kemudian sabru kasabril himar, atau kasabri jaman, sabar seperti sabarnya benda mati. Di situ saja terus. Sekarang ini masa tahsil, mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau sudah lewat dari sekarang, nanti masuk kuliah, tanya kepada orang, kalau di kuliah itu apa? Disuruhnya saja bikin makalah. Setelah selesai bikin makalah, dijelasin ini sedikit, dianggapnya kita sudah hebat.
Ya, sebelum kita sampai ke marhalah atau keadaan seperti itu, kita kumpulkan maklumat sebanyak-banyaknya dulu. Baru nanti mengolahnya. Ya. Cobalah lihat, tanyakan saja kepada senior kalian, gimana rasanya kuliah itu? Belum pernah belajar manahij mufassirin, tiba-tiba disuruh bikin makalah manahij mufassirin. Nah, apa itu? Ya? Belum pernah belajar dakhil fit tafsir, kalau saya itu suruh bikin makalah dakhil fit tafsir. Apa yang mau dituliskan kalau kita belum punya dasar tentang itu? Tapi kalau kita sudah menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai bahasa Arab, sirah nabawiyah, apalagi sejarah Islam, oh tinggal susun-susun saja. Oh ini dia ini. Ya? Ibarat saya katakan tadi, ya, beda susunannya, beda yang terjadi, beda adonannya, beda pula makanannya. Nah, begitulah kira-kira kita dalam menuntut ilmu ini. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya, kemudian dekat dengan guru ya. Jangan say hello saja dengan guru. Ya. Dan beradab kepada guru. Inilah yang membuat ilmu kita berkah. Kalau tak beradab kepada guru, tidak akan berkah. Apa kata Imam Hanafi? Tahu Imam Hanafi? Tahu? Ya? Apa kata dia? Beliau tidak pernah duduk selonjoran begini ke depan kakinya ke arah rumah gurunya Hamad bin Sulaiman. Padahal jarak rumah gurunya itu dengan rumah beliau 7 sikak. 7 sikak itu kira-kira 7 kilo. Padahal dia duduk di rumahnya. Kalau kita kan sembarang saja, selonjoran saja lah. Dia teringat tuh, rumah guru saya sebelah sana tuh. Tidak mau dia selonjoran ke salah sini. Padahal bukan di depan gurunya. Bagaimana kalau di depan gurunya? Kalau kita sekarang seperti adiknya gurunya dibikinnya. Apa kata Imam Syafi'i? Saya kalau membalikkan buku di depan Imam Malik, itu saya akan balikkan pelan-pelan sekali supaya tidak kedengaran sama Imam Malik. Kita sekarang seenaknya saja. Akibatnya apa? Muridnya juga seperti itu. Apa kata muridnya Imam Malik itu? Saya tidak berani minum di depan Imam Syafi'i karena saya takut nanti bunyi. Cuma sekedar itu saja dia tidak mau. Sekarang jangankan itu, depan gurunya. Kenapa? Kalau kita tidak punya adab kepada guru, ilmu itu tidak akan berkah. Ini kalau mungkin kita tidak akan seperti itu betul, sekurang-kurangnya ya, adab-adab yang disepakati seluruhnya, ya, merendahkan suara, tidak menganggap guru seperti teman biasa saja, tidak manggil gurunya, hei, ya, begitu saya. Kemudian selanjutnya memilih teman yang mantap, ya, bukan pilih-pilih teman, ya. Tetapi lihatlah, kalau teman banyak berguraunya, banyak main-mainnya, banyak malasnya, kalau kalian berteman dengan itu jadi pemalas pula. Oleh karena itu cari yang apa istilahnya, circle, yang circle apa namanya, yang circle. Nah, entahlah, pokoknya itulah. Ya. Yang sama-sama kita kompak untuk berbuat baik, menghafal, belajar dengan serius. Kalau berteman dengan teman-teman yang suka main-main, kita akan ikut-ikutan menjadi banyak bermain juga. Ya. Baik, tanpa terasa sudah hampir saja 1 jam. Kalau ada hal yang mau didiskusikan silahkan ya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan, pengalaman segala macam, silahkan. Saya bicara sekarang di depan perempuan, jadi saya ada hal-hal tidak patut untuk saya sampaikan. Nanti kalau di sana baru saya sampaikan. Ya. Kenapa? Karena kalau perempuan gerakannya kurang. Kalau laki-laki, saya bilang laki-laki itu harus suka berpetualang. Ya. Jangan duduk-duduk saja. Sekarang kan banyak laki-laki apa namanya, gemulai, jadi boti. Perempuan jadi kebalikan jadinya, perempuan jadi tomboy gitu.
berjalanlah sesuai dengan kodratnya. Laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan sebenarnya. Ini satu lagi yang saya sarankan. Mumpung sekarang ini kita lagi memperingati hari hijrahnya Rasul, 10 hari lagi kan? Saya sekarang bertanya, Nabi itu sebenarnya hijrah tanggal berapa? Halo? Berarti belum membaca Al-Mubarakfuri ya? Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Itu saya sarankan itu dibaca dari awal muqaddimah sampai khotimah berulang-ulang seperti membaca Quran. Kalau bisa yang berbahasa Arab lagi dibaca, jangan berbahasa Indonesia juga. Seperti kita menghafal Quran itu seperti itu juga. Kenapa? Karena kalau kita tahu sirah nabawiyah itu dengan rinci, kita akan mudah memahami Al-Quran dan memahami Sunnah. Salah satu kisah dalam perjalanan hijrah Rasulullah itu, yang ini terdapatnya di kitab tersembunyi, tersuruk-suruk istilahnya, jarang disebutkan. Ketika Abu Bakar dia pergi dengan Rasulullah di malam-malam itu, sebenarnya beliau ini orang kaya, banyak uangnya. Kalau bahasa kita sekarang miliaran begitu, dibawa seluruhnya tanpa terkecuali. Setelah dia pergi, Rasulullah pergi dengan Abu Bakar, ditanya oleh ayahnya Abu Quhafah, waktu itu sudah tua, buta matanya, bertanya kepada cucunya Aisyah dan Asma. Asma, apa yang ditinggalkan ayahmu untuk kita makan besok? Dia bilang apa? Diambilnya mangkok, diisinya dengan kerikil, kemudian ditutupnya pakai sapu tangan karena kakinya sudah buta. Ini yang ditinggalkan oleh ayahku untuk kita kek. Dikiranya isinya emas, padahal batu. Sementara seluruh uang dibawa, tidak ada ditinggalkan sedikit pun. Coba kita pikirkan, kira-kira apa yang ada di otaknya Abu Bakar? Sekurang-kurangnya tinggalkan agak 100.000 kan untuk beli lontong pagi gitu, makan besok. Kenapa dibawa seluruhnya? Justru disinilah pelajaran sangat penting untuk kita juga, kalian semuanya, di mana Abu Bakar itu berulang-ulang kali melakukan hal yang sama. Nanti ketika perang Tabuk, seluruh hartanya disumbangkan. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Mau aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana? Apa yang dimakan oleh anak istrinya? Beliau telah meninggalkan anak istri keluarganya seluruhnya tanpa terkecuali dengan keterampilan yang ada di tangan. Keterampilan yang ada di tangan. Apa maksudnya? Istrinya itu dokter terhebat zaman itu. Coba bayangkan kalau dokter habis uangnya pagi ini, apalagi dokter kandungan. Sebentar lagi dia sesar 4 orang. Satu orang 5 juta. Habis uang 20 juta sehari. Besar sekali perutnya itu makan. Kemudian anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar juga mempunyai keahlian yang dibutuhkan pada zaman itu. Coba kalau kita, Siti Aisyah sendiri yang waktu itu masih umur 6 tahun sudah ahli dalam bikin anyaman tikar. Jangan kalian kira dia duduk-duduk di rumah main boneka begitu. Itu kerjaannya. Kalau kita ilmu lengkap di otak, kemudian juga ada keterampilan di tangan. Kalau kalian pokoknya menjahit, saya serius. Saya ke Ramadan kemarin saya dakwahnya ke Jepang. Sampai saya ke daerah Akita di atas sana, Yamagata, daerah dingin bersalju. Di situ ternyata ada orang Indonesia. Asalnya ada di Bengkulu. Apa dibilang? Ustadz, tolong carikan anak-anak perempuan yang pandai menjahit yang berminat ke sini. Serius. Berminat ke sini, kerja di sini, yang bisa menjahit. Tapi jadi dia mempunyai usaha konveksi di situ. Kalau ada di antara kalian yang berminat, silahkan hubungi saya nanti. Saya laporkan kepada beliau. Akan dilatih terlebih dahulu, baru diberangkatkan ke sana. Terutama yang perempuan katanya. Kalau ada yang ingin berminat, silahkan. Atau ada saudara-saudarinya di rumah yang kayak gitu. Yang mau. Jadi ajarkan keterampilan di samping ilmu yang ada di sini. Insya Allah nanti kita akan bisa survive dalam hidup ini. Apalagi kondisi-kondisi yang kita tidak tahu kedepannya bagaimana begitu. Kemudian satu lagi, jadilah itqon dalam setiap amal atau bidang yang kita miliki. Tahu itqon?
Innallaha yuhibbul abda idza amila ayutqina. Allah mencintai seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu itu itqan, serius, profesional. Walaupun dia itu adalah kecil, tetapi kalau profesional berharga. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya baru di Mesir tinggal, jadi kita menyewa flat itu, apartemen, lengkap seluruhnya sampai kulkas. Jadi kulkas saya suatu kali rusak. Waktu itu masih telepon rumah saja, tidak ada HP nih. Saya telepon lah orang tukang perbaikan kulkas. Halo, dia bilang kalau kulkasnya dibawa ke sini bayarannya cuma 100.000. Kecuali kalau ada yang diganti. Kalau saya yang datang ke sana bayarannya 500.000. Setelah kita pikir-pikir kalau kita bawa ke sana nanti ongkos bawanya, kemudian dia goyang-goyang semakin rusak nanti. Biarlah 500.000 kamu datang sini. Datang orangnya ke rumah. Sampai di rumah dia buka pintunya, dia lihat saja begitu. 5 menit dah ada yang dikerjakan. 10 menit dah ada yang dikerjakan. Dilihat saja. 15 menit, 20 menit saya sudah naik darah ini. Kamu pandai kerja atau enggak? Saya sudah gitu. Isbir, sabar kata dia. Pada akhirnya dia minta apa? Dia bawa padahal alat banyak sekali gitu. Dia minta, kamu punya jarum enggak? Peniti. Ada, saya bilang, nih, kasih peniti. Kemudian dia lihat di belakang itu di dekat tabungnya entah apa, dia tusuk, dingin. 500.000 katanya. Cuma satu tusuk itu aja 500.000. Tapi itulah dia belajar dengan apa? Bekerja dengan ilmu dan keterampilan, walaupun cuma satu tusuk, tapi dia mikirkan setengah jam tadi kan, mana nih letak rusaknya gitu. Nah, itu kalau orang bekerja pakai akal. Kalau bekerjanya nak pakai akal dan tak itqan, walaupun itu adalah sepele, tak ada berharga sedikit pun. Di depan rumah saya di Padang itu ada taman kira-kira 10 meter kali 10 lah. Saya tanam macam-macam begitu. Ada saya tanam kunyit, lengkuas, serai, macam-macam. Tapi tumbuh juga apa? Tumbuh rumput-rumput. Saya tidak punya kesempatan untuk mencabut rumputnya. Ada bapak-bapak rajin sholat ke masjid, tapi dia kerjanya serabutan, tidak jelas gitu. Ustaz, ada yang mau dikerjakan? Pas sekali Pak, nih, cabut rumput ini Pak. Oke. Dia masuk jam 7:30 ke dalam kebun, saya berangkat ke Stepik ngajar. Sore-sore, habis asar saya pulang, dia juga selesai. Mantap kerjanya, licin dibikinnya semua. Serai, kunyit, lengkuas dibikinnya licin semua. La haula quwwata illa billah. Bukan apanya saja yang dicabutnya, dengan serai-serai, dengan lengkuas semuanya. Dimintanya pula orang. Mana 100.000 katanya. Seharusnya saya bawa bapak ke polisi dan pengadilan nih, saya bilang. Tapi gimana lagi? Itulah, kalau bekerja tak pakai ilmu, tak pakai keterampilan, walaupun sepele cuma tak ada harga. Tapi coba kalau orang walaupun perkaraannya sepele tapi pakai ilmu, enak kita lihat. Begitu kira-kira. Taib. Sudah sejam? Tak ada pertanyaan? Kalau begitu silakan pernyataan. Nggak ada juga ya. Taib, mudah-mudahan pertemuan kita ini ada faedahnya. Semoga semakin semangat untuk belajar pada hari-hari yang akan datang. Jangan sia-siakan masa muda kalian ini. Walaupun perempuan, jangan kira nanti perempuan sumur kasur dapur ya. Zaman sekarang nggak seperti itu. Kalau kalian ingin jadi terbaik, memang harus mau berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan. Jangan tiap sebentar ingat pulang. Tiap sebentar ingat pulang. Harus tahan. Coba bayangkan saya 4 tahun pertama itu tidak pernah pulang dari Mesir. Itu 4 tahun lagi baru pulang lagi. Setiap 4 tahun. Jadi 19 tahun di Mesir cuma 4 kali saya pulang. Gimana itu? Taib, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini ada manfaatnya dan membawa bekas lah gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.